Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah, berjumpa lagi dalam podcast Educational Talk Universitas Bosowa. Hari ini saya Nabila Rifka Waluddin akan memandu podcast pada hari ini. Nah, hari ini masih dalam suasana Ramadan. Tentu semoga pemirsa yang ada di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, karena hari ini masih dalam suasana Ramadan seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari dosen kedokteran Universitas Bosowa sekaligus dokter di Klinik Bosowa. Selamat siang waktu Makassar, Ibu Dok. Oke, siang Kak Oke. Nabila. Boleh. Panggil kakak saja ya. Oke, siap Kak. Oke. Boleh diperkenalkan diri dulu kan? Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya Dr. Ian Astarina Maskud. Saya bekerja di Universitas Bosowa selaku dosen Fakultas Kedokteran dan sekaligus juga saya adalah dokter umum di Klinik Bosowa Makassar. Jadi panggilnya Kak Ian Kak aja. Ian aja. Oke, Kak Ian. Siap. Nah, jadi sesuai tema kita hari ini, mumpung masih Ramadan dan kita bakal bahas soal bagaimana cara tips-tips menjaga kesehatan dan kebugaran selama bulan suci Ramadan ini. Oke, jadi mungkin karena hari ini bertepatan pada hari ke-19 puasa nih Kak. Nah, jadi tentu sudah banyak tantangan yang dilewati oleh umat Islam. Nah, jadi sudah banyak keluhan juga. sudah banyak keluhan, sudah pasiennya. banyak. Nah, tapi kira-kira apa saja sebenarnya tantangan dari segi kesehatan bagi orang yang berpuasa? Oke, tantangannya sendiri itu dari orang yang berpuasa sebenarnya ada dua pada umumnya. Yang pertama itu bisa karena dehidrasi. Nah, itu kan penting sekali karena tubuh kita ini terdiri dari 70-80% itu cairan. Sedangkan selama puasa ada 13 atau 14 jam itu sekitaran itu kita tidak diperkenankan untuk minum dan mengkonsumsi makanan. Nah, jadi biasanya beberapa keluhannya itu kalau tidak terhidrasi dengan baik, biasanya pasiennya merasa lemas atau kurang konsentrasi mungkin, bisa juga bibir pecah-pecah, tenggorokan sakit, tenggorokan kering, dan yang paling sering itu biasanya rasa ngantuk, lelah. Ngantuk. Iya, ngantuk biasanya. Jadi gagal fokus gitu. Oke, apalagi mungkin mahasiswa Unibos juga masih berkegiatan. Masih berkegiatan. Tapi sebenarnya apakah puasa dalam segi kesehatan ini sebenarnya baik tidak untuk tubuh? Dan apa manfaatnya bagi tubuh? Oke, manfaatnya puasa itu sebenarnya banyak. Kalau kita dari segi kesehatan ya, yang pertama itu mungkin Kakak Nabila pernah dapat informasi bahwa puasa itu sekaligus berfungsi sebagai detoksifikasi. Nah, jadi ceritanya selama 13-14 jam itu kita perut kan dalam keadaan kosong nih. Jadi beberapa organ itu dia mampu beristirahat. Nah, sebagian juga karena organ-organ tersebut dapat beristirahat yang biasanya pada hari-hari sebelumnya 11 bulan kita konsumsi makanan, minuman. Nah, jadi tidak ada waktu untuk sel-sel itu beregenerasi dengan sempurna. Jadi ceritanya dengan adanya puasa ini 13-14 jam itu sangat baik untuk tubuh karena sel-sel dapat beregenerasi. Nah, terus artinya kalau sel-selnya sudah beregenerasi nih nanti bisa jadi untuk daya tahan tubuhnya semakin meningkat. Jadi sebenarnya puasa itu tidak menurunkan imunitas, tapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena sel-selnya beregenerasi. Terus setelah itu ada juga manfaat lainnya untuk penyakit-penyakit jantung. Nah, biasanya itu kan kolesterolnya ada namanya kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, kolesterol jahat itu saat puasa dia turun karena kan ceritanya ada waktu yang istirahat konsumsinya. Jadi biasanya LDL-nya rendah. Terus tekanan darah juga lebih stabil. Terus selain itu juga penyakit-penyakit kronik yang peradangan di dalam tubuh itu bisa tertahan karena sel-sel lemak jahat ini maksudnya sel-sel lemak jahat ini berkurang di dalam tubuh, jadi proses inflamasi atau peradangan itu bisa berkurang. Oke, seperti itu. Nah, kalau semisal manfaat
misalnya buat pengalaman dari saya pribadi, apakah memang puasa itu bisa dijadikan sebagai diet gitu? Itu gimana dari segi kesehatan? Sebenarnya kalau dari segi diet, nah ini paling sering pertanyaannya. Jadi secara tidak langsung puasa itu bisa menurunkan berat badan, asalkan pada saat buka puasa juga tidak jor-joran makannya dan tidak sembarangan makannya. Jadi tetap sesuai porsinya, karbohidrat, protein, lemak, sayuran, dan mengurangi makanan-makanan jeroan yang mengandung gorengan dan yang lainnya. Jadi kalau seumpamanya untuk menurunkan berat badan, puasanya secara tidak langsung bisa, tapi tergantung dari bagaimana pola makannya pada saat sahur dan buka puasanya sendiri. Tapi padahal kalau bulan puasa itu lagi marak-maraknya takjil, es buah, gorengan itu pasti ada di setiap pinggir jalan. Jadi tantangan juga sih untuk bagi yang menjalankan program diet. Oke. Berbicara tentang kalau semisal dalam nutrisi gitu dalam makanan. Nah, ketika sahur kan pasti kita puasa kan pasti harus sahur. Nah, kebutuhan nutrisi apa saja yang harus ada di dalam menu sahur kita untuk menjaga energi sepanjang puasa? Oke, sebenarnya menu sahur dan menu buka puasa itu sama. Dan sebenarnya yang saya jelaskan ini porsi makanan yang seharusnya dilakukan setiap satu kali makan. Jadi kalau makan itu sebaiknya yang dulu sering sekali saya diajarkan dari kuliah 2015 yang lalu. Nah, porsinya makan itu karbohidrat atau biasa kita kenal yang seperti nasi, terigu, mie yang seperti itu. Karbohidrat itu dia hanya sekepalan tangan kiri aja. Terus setelah itu proteinnya sebagusnya itu setelapak tangan. Jadi telapak tangannya Nabila dengan saya beda, genggaman tangannya beda. Jadi porsinya pun harusnya berbeda. Yang bisa sepaket itu porsinya contohnya sayurannya. Pada saat di sayurannya itu sebaiknya sayurnya itu kita konsumsi dalam satu mangkok per orang sekali makan. Jadi sebenarnya porsi yang baik itu seperti itu. Adapun yang untuk lemak nabati yang kita dapatkan itu biasanya kan pada saat menggoreng atau ada juga di lemak sayur atau lemak hewani. Nah, itu semua bisa didapatkan dalam satu porsi makanan. Terus setelah itu konsumsi juga kan sayuran itu mengandung serat dan mineral. Kalau bisa konsumsi juga buah-buahan. Dan air minumnya. Kalau bisa pada saat sahur itu 2 gelas. Dan pada saat berbuka puasa 2 gelas. Nanti malam harinya 4 gelas. Berarti itu memang kebutuhan hidrasi ya harus terpenuhi di 2 gelas itu, 4 gelas malam, 2 gelas sahur gitu. Iya, 2-4-2. 2-4-2, oke. Oke, terus kalau berbicara tentang olahraga. Nah, otomatis kan kalau kita mau olahraga di bulan puasa menguras tenaga ya. Iya, betul. Nah, itu kira-kira bagaimana olahraga yang cocok dilakukan pada saat bulan puasa dan kapan waktu terbaik untuk olahraga? Oke, kalau waktu olahraga itu sebenarnya di bulan puasa tidak dilarang, cuman waktunya yang berubah. Jadi mungkin Nabila lihat biasanya orang olahraga pagi pada pagi hari sebelum beraktivitas. Nah, sekarang itu olahraganya pada saat bulan puasa dialihkan sebaiknya 30 sampai 60 menit atau 1 jam sebelum buka. Nah, itu fungsinya untuk apa? Supaya pada saat nanti setelah berolahraga kan biasanya kita capek, haus, nah sudah gampang lapar. Nah, cepat masanya untuk nanti kita berbuka puasa. Nah, bagus sekali fungsinya sebenarnya untuk olahraga pada saat sebelum buka puasa 30 sampai 60 menit itu. Kenapa? Karena 13 sampai 14 jam itu kan pada saat kita puasa perut lagi kosong. Terus setelah itu air juga kita tidak penuhi kebutuhan cairan kita. Nah, jadi semua energi yang kita pakai selama beraktivitas itu adalah energi cadangan dari tubuh kita yang dihancurkan, baik itu energi cadangan dari glukosa, dari otot-otot kita, atau energi dari lemak. Nah,
ceritanya kalau seumpamanya perbedaan orang yang puasa dan beraktivitas olahraga dengan yang tidak, orang yang beraktivitas olahraga pada saat puasa, energi yang terkuras itu lebih banyak kalorinya dibandingkan orang normal yang tidak orang normal berpuasa dan tidak berolahraga. Jadi untuk menurunkan berat badan pasti lebih akurat karena ceritanya energi yang digunakan dalam sehari-hari itu lebih banyak. Nah, kalau semisal mungkin ada beberapa orang yang bekerja dari pagi hingga sore atau waktu berbuka begitu. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk olahraga di 30 sampai 60 menit sebelum berbuka itu. Apakah ketika olahraganya dialihkan ke malam hari, apakah itu ada pengaruh atau bagaimana? Oke, ada pengaruh sebenarnya. Bisa juga dilakukan olahraganya itu setelah berbuka puasa ataupun sebelum sahur jika pasiennya itu atau jika orang tersebut bangun lebih cepat ya. Cuman sayangnya dari penelitian-penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa kalau orang olahraga pada saat malam itu meningkatkan hormon endorfin, hormon yang membuat dirinya senang sehingga biasanya terganggu aktivitas untuk tidurnya. Tapi masih tetap dapat olahraga satu hari pada saat olahraga satu hari untuk hari itu. Nah, kalau seumpamanya untuk pada saat sebelum sahur sebenarnya lebih bagus. Jadi ceritanya orang akan lebih bersemangat untuk menjalani aktivitas itu karena olahraga dulu, terus sahur mencukupi kebutuhan nutrisi dan vitamin, air putihnya diperbanyak untuk hidrasi. Nah, setelah itu dia akan hormonnya kan yang tadi saya bilang hormon baik. Nah, jadi dia akan senang dalam beraktivitas di pagi harinya. Itu. Hmm. Wah, terus agak berat ya? Iya, jujur agak berat sebelum sahur. Kayak ngantuk, bayangannya ngantuk gitu. Olahraga dengan tahajud saja. Oh, boleh. Masya Allah. Oke, Kak. Terus mungkin tentang kesehatan umum aja, Kak. Terus apakah ada tips untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak sakit selama Ramadan? Oke, sebenarnya untuk menjaga daya tahan tubuh selama Ramadan itu tipsnya mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, yang seperti saya bilang tadi, konsumsi makanan yang bergizi, seimbang, terus setelah itu cukupi kebutuhan nutrisinya, airnya untuk hidrasi, dan kalau bisa minum multivitamin. Ada rekomendasi vitamin nggak? Sebenarnya dokter itu tidak boleh menjual ya, menjual produk. Jadi vitamin apapun bagus, cuman kalau bisa yang ada vitamin C di dalamnya, satu tablet itu lebih bagus kita konsumsi. Terus kalau bisa jangan terlalu sering mengkonsumsi vitamin C 1000 mili. Karena itu juga tidak baik untuk ginjal, apalagi kalau kita saat berpuasa dan nanti kita tidak mencukupi kebutuhan air 8 gelas per hari atau 2 liter itu. Nah, biasanya zat-zat untuk vitamin C-nya itu akan mengendap di ginjal dan itu yang berbahaya. Jadi cukup mengkonsumsi vitamin 500 cc saja atau 500 mg kalau Kak Nabila baca, nah itu lebih baik. Oke. Nah, kalau untuk orang yang punya masalah kesehatan seperti mah, itu seperti bagaimana? Nah, itu banyak sekali pasien-pasien yang berkunjung ke kami di klinik Boswa itu dengan keluhan mah selama berpuasa. Nah, di sini mungkin pasien-pasiennya itu dan ada memang beberapa yang saya tangani. Pasiennya mengaku bahwa pada saat berbuka tidak berbuka dengan kurma dan air putih dulu. Jadi langsung makan berat, makan gorengan. Ada juga yang merokok langsung aktif merokok, ataupun yang aktif minum kopi langsung mengkonsumsi kopi. Sedangkan kopi itu bersifat asam sehingga bisa mengiritasi lambung. Jadi sebaiknya kalau kita adalah pasien-pasien atau memang penderita mah, ya selama bulan puasa ini tidak diperkenankan dulu lah untuk minum kopi atau makan pedis-pedis, bersantan atau yang asam-asam.
memang pola makan harus dijaga ya. Iya, percuma puasanya kalau pada saat berbuka, iya Aduh, santap semua. lapar semua. Padahal itu Iya. godaan paling tinggi. Iya lapar mata Lapar kan. mata, benar. Oke, mungkin ini terakhir Kak. Kira-kira apakah ada pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada pendengar Educational Talk hari ini? Oke, jadi sebaiknya kalau seumpamanya pada saat berpuasa ini, tolong dicukupi nutrisinya. Pada saat sahur 2 gelas air, terus pada saat berbuka 2 gelas air, dan pada saat malam hari 4 gelas air. Itu untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh kita. Ya, jadi 8 gelas per hari atau 2 liter. Nah, kalau seumpamanya dibilang nanti sering ke toilet untuk buang air kecil, tidak ya. Nah, itu cuma sugesti. Nah, selain untuk menghidrasi dengan minum air, silahkan juga mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi seimbang. Jadi, konsumsinya itu karbohidratnya harus segenggam, yang tadi saya bilang proteinnya harus setelapak tangan, dan seratnya atau sayurannya semangkok, sebanyak-banyaknya. Nah, jadi itu adalah nutrisi yang seimbang, yang bagus untuk kita kita konsumsi sehari-hari dan mencegah untuk penambahan berat badan yang berlebih. Oke, gitu. Sangat insightful ya. Akhirnya tercerahkan selama bulan puasa ini. Oke, sobat Educational Talk yang ada di rumah, itulah tadi percakapan kita dengan Kak Ian, asik, dokter di Klinik Boswa dan juga sekaligus dosen Universitas Boswa di Fakultas Kedokteran. Semoga perbincangan kita hari ini dapat menambah wawasan pemirsa yang ada di rumah. Amin. Oke, saya Nabila Rifka Waludin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.